Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Ros. Kita bahas mengenai SKU Bantara poin ke-14, yaitu dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke materi. Pancasila. Pengertian dari Pancasila itu sendiri. Istilah Pancasila itu pertama kali dapat kita temukan sejak zaman Majapahit, yaitu di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Arti kata Pancasila adalah 5 dasar atau 5 azas. Urutan Pancasila yang sah dan dipakai sekarang, dasar hukumnya adalah Inpres nomor 12 tahun 1968. Yang kedua yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila diungkapkan dari dan merupakan pencerminan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, menjadi jiwa dan pandangan, yaitu pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Secara hakiki, fungsi Pancasila mempunyai 2 pengertian, yakni yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, way of life. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu dasar filsafat negara Pancasila. Sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, penjelmaan filsafat hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan hukum yang berlaku. Peranan Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia yaitu A. sebagai jiwa bangsa Indonesia, B. sebagai kepribadian bangsa Indonesia, C. sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan D. sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. E. sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. F. sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. G. sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. H. sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu hakikat pengertian Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh, memiliki ciri-ciri dan bersifat yang pertama, sistematis atau runtun, tidak boleh ditukar balikkan urutan-urutannya. B. Kesatuan totalitas yang organis, yaitu utuh manunggal antara sila yang satu dan satunya tidak dapat dipisahkan. Yang C. Hierarkis piramidal, yaitu bertingkat jenjang. Sila pertama merupakan dasar atau basis dan menjiwai sila yang kedua. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga dan seterusnya. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak berarti bahwa Indonesia negara berdasarkan satu agama dan bukan juga negara sekuler. Di Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa atau ateisme. Dan yang harus ada adalah Tuhan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa ialah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu nilai keagamaan dan ketakwaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian kesadaran sikap dan perbuatan manusia
yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya norma-norma kebudayaan, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun hewan. Sikap dan perbuatan manusia sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar akan nilai dan budaya. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu nilai kemanusiaan, yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap manusia, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karya, dan keyakinan, sehingga dapat dibedakan dengan hewan. Persatuan Indonesia yaitu sila ketiga mengandung pengertian bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong oleh untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu persatuan bangsa. Yang pertama, persatuan Indonesia ialah persatuan wilayah yang mendiami wilayah Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang ketiga, pengakuan terhadap kebhinneka-tunggal-ikaan suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengandung pengertian bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah kerakyatan, yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Kita lanjutkan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung pengertian bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, mencakup adil dan makmur. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah keadilan sosial, yaitu perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, keadilan dalam kehidupan sosial, terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, serta pertahanan keamanan nasional. C, cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. D, keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain. E, cinta akan kemajuan dan pembangunan. Demikian poin dari SKU Bantara Penegak nomor 14 dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Salam Pramuka.